Malam Syah, bagaimana Anda melihat perkembangan pasar IoT di Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun terakhir dan sebetulnya tren apa sih Pak? Dan apakah pertumbuhan ini sesuai dengan ekspektasi? Iya, kalau saya lihat 2-3 tahun terakhir ini cukup luar biasa ya Mbak. Karena kebetulan dari 2010 saya sudah mulai untuk berbisnis di bidang IoT ini. Lalu kalau saya lihat hari ini masif luar biasa sekali. Memang ini juga tidak terlepas dari infrastruktur yang semakin baik ya Mbak. Baik. Seperti itu. Oke, jadi memang masif sekali begitu ya IoT sekarang. Untuk Betul. 2 hingga 3 tahun ke depan mungkin apakah prediksinya juga akan terus tumbuh atau mungkin stabil saja? Kalau menurut saya industri IoT ini akan terus tumbuh. Ujungnya belum kelihatan, puncaknya juga belum kelihatan, tapi akan terus menanjak Mbak. Karena kegiatan sehari-hari kita nih itu banyak terbantu sekali oleh IoT. Jadi ya memang ini jadi kebutuhan. Kalau dulu kita lihatnya kan, wah ini adalah teknologi canggih yang kelihatannya bagus nih Mbak untuk dimiliki, kelihatannya keren, tapi lama-lama sekarang jadi kebutuhan. Nah Oke. kalau udah dia melekat jadi kebutuhan, artinya kita tidak bisa hidup tanpa produk-produk IoT ini sendiri. Seperti itu. Contoh yang paling gampang kan, setiap kita ke restoran, kita ke kafe, kita kan bayar ya Mbak ya. Dari kita bayar pakai QRIS, sekarang udah ada alat bantu atau alat IoT ya, produk IoT yang begitu kita bayar, dia langsung keluar suara. Pembayaran sudah masuk Rp5.000. Oke, Itu kan itu sangat, IoT? iya itu termasuk IoT. Karena Oke. perangkat itu terkoneksi Wi-Fi atau dengan SIM card. Atau mungkin bisa dua-duanya, bisa Wi-Fi dengan SIM card. Jadi menurut saya ini luar biasa karena waktu muncul di awal QRIS, kalau kita ingat ya Mbak Sania, zaman dulu, itu kan awal-awalnya kita harus ngecek benar gak masuk uangnya segitu. Iya kan? Tapi dengan adanya alat bantu ini kita cukup dengar aja. Pembayaran sudah masuk Rp5.000. Itu udah apa ya? Memangkas ya, memangkas waktu bekerja kita kan untuk memastikan memang uang itu udah masuk. Seperti itu. Bahkan kalau masuknya Rp7.000, Rp7.525. Sedetil itu. Jadi ini luar biasa. Itu dari sisi pembayaran yang memang hari-hari kita udah pakai. Lalu mesin edisi kan, kalau kita lihat kan di perbankan ada mesin edisi pakai kartu kredit, itu juga termasuk perangkat IoT. Oke. Nah, karena dia terhubung dengan internet juga kan, entah itu dari kabel LAN atau WiFi atau SIM card seperti itu. Oke. Terus CCTV, pasti kan bahasannya nggak bisa hidup tanpa CCTV, entah itu Betul. rumahnya, entah itu tokonya. Apalagi kalau seandainya kan sudah menikah, ada bayi di rumah kita lihat pakai CCTV. Nah itu juga produk IoT juga. Jadi ya menurut saya ini sudah melekat dan menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Oke, Dan melekat. makin ke sini harganya makin murah. Kenapa bisa makin murah? Karena produksinya makin banyak. Kenapa produksi bisa makin banyak? Karena demand-nya meningkat. Seperti itu. Sehingga alatnya canggih, udah melekat kebutuhan sehari-hari, lalu secara biaya kita keluar sudah mulai masuk di harga yang terjangkau. Sehingga makin lagi ini menjadi sebuah sebuah tren yang menurut saya nggak akan berhenti. Oke. Karena sekalinya kita pakai, lalu nanti perangkatnya rusak, pasti kita akan beli lagi kan Mbak. Bukan berarti nggak beli lagi, seperti itu. Belum lagi di rumah sekarang kalau Mbak Sania lihat handle pintu yang tadinya pakai kunci, sekarang udah pakai fingerprint, udah pakai nomor PIN, ya, atau mungkin kadang-kadang pakai deteksi wajah kita. Nah itu juga salah satu produk IoT. Oke. Ya kan, cuma kalau tadi kita bagi di finansial ada yang untuk mesin suara otomatis QRIS, ada edisi, mungkin itu bisa kita lihat sebagai IoT untuk industri finansial. Seperti itu yang dipakai oleh banyak perbankan atau institusi perbankan lain-lainnya. Kalau yang di rumah handle pintu tadi, CCTV mungkin untuk security, untuk lebih ke rumah, smart home seperti itu ya. Nah kalau di bisnis kami, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk itu lebih ke arah IoT transportasi. Oke. Itu di dalamnya ada GPS tracker, ada kamera, kita ada namanya sensor temperatur. Kalau untuk truk-truk yang istilahnya bawa nugget, es krim, itu kan suhunya nggak boleh turun atau nggak boleh terlalu tinggi atau bagaimana, ada standarnya. Ada lagi sensor kita bahan bakar. Kalau untuk bisa deteksi bahan bakarnya lagi penuh atau tinggal setengah atau dia tiba-tiba keluar banyak. Nah ini sangat membantu. Jadi memang saya juga melihat salah satu penerapan dari artificial intelligence itu ada di IoT.
Oke. gitu. Lalu dikombinasikan dengan software, mungkin katakanlah jadi ada notifikasi otomatis dan lain-lain. Jadi ya saya melihat IoT ini udah nggak bisa lepas, udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan lagi-lagi saya mungkin bisa garis bawahi ujungnya belum kelihatan, puncaknya belum kelihatan, masih jauh dan masih terus naik. Seperti Baik, itu masih jauh, masih terus naik dan memang sudah menjadi hal yang melekat dengan kehidupan kita sehari-hari begitu ya, from the very simplest thing begitu tadi, dari perbankan hingga mungkin transportasi dan sektor-sektor lainnya. Nah, kalau kita lihat juga kan Pak, ini kan dengan proyeksi nilai pasar ini mencapai 6 miliar dolar USD miliar begitu ya pada tahun 2029. Ini sektor atau industri mana sebetulnya yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan IoT di Indonesia? Ya, mungkin kalau untuk data spesifik saya belum baca terlalu banyak ya Mbak. Tapi memang kalau saya lihat, contoh saya ke China, itu CCTV di China ya Mbak, luar biasa Mbak. Oke. Kadang-kadang satu tiang CCTV bisa ada 5 dan gede-gede. Ya benar-benar gede yang mungkin zoomnya bisa luar biasa jauh ya. Nah saya juga melihat seperti di Jakarta misalkan di MRT, CCTV itu di mana-mana. Di gedung, CCTV itu di mana-mana. Nah saya melihat ya mungkin CCTV ini kan bagian dari keamanan ya. Buat kita pribadi kita bisa bilangnya keamanan pribadi untuk rumah, toko, kantor dan lain-lain. Tapi buat sisi pemerintah juga kan ini keamanan, istilahnya keamanan kota, keamanan provinsi, mungkin keamanan nasional. Belum lagi yang lebih canggih yang dipakai oleh Korlantas ya, itu ETLE. Oh iya, nah betul itu sekali, kamera untuk bisa capture atau apa ya, aksi-aksi penilangan lah secara otomatis kan. Ini jadi dikirim, kita juga bayar denda, udah otomatis disuratin seperti itu. Jadi Mbak Sania bisa bayangin kalau seandainya nih untuk menangkap sebuah kegiatan atau istilahnya tindakan melanggar lalu lintas, itu kalau pakai mata manual kita harus taruh berapa orang, ya. Tapi kalau ketika kita cukup taruh satu CCTV ETLE gitu, itu mau ada berapa pelanggaran otomatis dia ke screenshot, ke capture, dan laporannya langsung detail. Nah ini kan menurut saya mungkin ya luar biasa banget ya. Baik. Dan bisa jadi, tapi lagi-lagi saya belum cek. Ya, cuma yang memang saya pantau, saya observe secara sehari-hari CCTV di mana-mana ya. CCTV begitu ya. Jadi mungkin ini IoT sisi keamanan yang mungkin akan berkontribusi besar begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan keamanan Indonesia. Dan lain-lain, betul. Baik. Nah, kalau kita melihat ini sebetulnya apa saja Pak tantangan yang paling krusial yang masih menghambat pertumbuhan IoT secara luas di negeri ini? Kalau untuk sekarang menurut saya produk IoT yang harganya sudah terjangkau itu tidak mengalami tantangan. Nah, mungkin yang masih mahal. Tapi kan memang kalau mahal itu ada hubungannya dengan teknologi baru. Mahal atau terjangkau itu akan berhubungan dengan seberapa banyak permintaan pasar. Ketika permintaan pasar semakin tinggi, otomatis produksi akan semakin banyak. Produksi semakin banyak, berbagai macam perusahaan berkompetisi, berstrategi marketing, udah otomatis akan juga mempertimbangkan harga yang lebih murah. Nah ini akan membuat dan sangat menguntungkan masyarakat yang ada. Karena mereka akan mendapatkan pilihan produk-produk terbaik, tapi dengan harga yang terjangkau.